Masih semangat kan belajarnya? Bersama Bu Mega, kali ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 6, yakni mengenai hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan halaman sekolah. Saat istirahat, Tony dan Andi duduk-duduk di teras. Mereka mengamati anak-anak yang bermain di halaman sekolah. Tony merasakan halaman sekolah mereka sangat sejuk. Tumbuhan hijau membuat suasana teduh dan sejuk. Di taman terdapat tanaman hias yang indah. Taman ditata dengan baik. Halaman sekolah juga sangat bersih. Tidak ada sampah yang berserakan. Daun yang gugur juga sudah disapu. Semua warga sekolah bersatu menjaga kebersihan. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak dan juga memahami tentang teks bacaan tadi, sekarang tugas kalian, coba kalian lakukan pengamatan terhadap lingkungan sekolah kalian. Kalian tentunya masih ingat kan dulu waktu masih masuk sekolah, gimana sih kondisi sekolah kalian saat terakhir masuk? Nah, coba kalian ceritakan atau tulis ke dalam bentuk laporan tentang sekolah kalian. Lakukanlah pengamatan tentang kebersihan di sekolah kalian ya anak-anak. Anak-anak, yang selanjutnya kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yakni tentang persatuan di sekolah. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak teks bacaan yang berjudul Piket berikut ini. Piket. Setiap hari Selasa, Tony dan kelompoknya menjalankan piket. Kelompok Tony adalah Dina, Bagas, Abdul, Johan, dan Ega. Mereka membagi tugas dengan adil. Tony dan Dina mendapat tugas menyapu lantai. Bagas membersihkan papan tulis dan jendela. Abdul dan Johan menata meja dan kursi. Ega bertugas menyiram tanaman. Mereka bekerja dengan semangat. Mereka saling bekerja sama untuk membuat kelas menjadi bersih dan juga nyaman. Kelas menjadi bersih sehingga mereka semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak teks bacaan yang berjudul Piket tadi, pasti kalian sudah paham kan bagaimana sih bentuk kerjasama itu? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya sama kalian nih. Coba kalian perhatikan kedua gambar di samping Ibu ini. Nah, coba kalian tebak kira-kira mana ya gambar yang menunjukkan contoh sikap kerjasama di lingkungan sekolah yang baik dan benar itu ya. Hayo, ada yang tahu nggak nih anak-anak? Ya, betul sekali. Gambar yang menunjukkan kerjasama yang baik dan benar di lingkungan sekolah itu yaitu gambar yang pertama. Karena pada gambar tersebut terdapat beberapa orang anak yang sedang bekerja sama untuk melaksanakan piket kelas. Sedangkan gambar yang kedua ini juga sama sih bentuk kerjasama, namun gambar tersebut merupakan bentuk kerjasama yang salah dan tidak patut untuk kita contoh karena pada gambar kedua ini ada dua orang anak yang bekerja sama dalam mengerjakan ujian. Nah, itu tidak patut untuk kita contoh ya. Saat ujian kita harus bersikap jujur, tidak boleh mencontek punyanya teman ya anak-anak. Nah, anak-anak, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri bangun datar. Coba kalian perhatikan gambar paving di samping Ibu ini. Paving tersebut bentuknya adalah segi 6. Ciri dari segi 6 yaitu memiliki 6 sisi. Selanjutnya, bentuk bangun datar yang kedua yaitu ada segitiga. Ciri-ciri yang dimiliki segitiga yaitu memiliki sisi, sudut, dan juga titik sudut. Nah, selanjutnya mari kita belajar pola bilangan dengan menggunakan bangun datar. Nah, coba kalian perhatikan contoh gambar di samping Ibu ini. Di situ ada gambar
segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, dan juga lingkaran. Masing-masing bangun datarnya ada 3, yaitu 3 lingkaran dan juga 3 segitiga. Untuk contohnya, coba kalian lengkapi pola bangun datar yang kosong berikut ini. Di situ ada segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Lalu setelah segitiga apa ya anak-anak? Ya, betul sekali, yaitu adalah lingkaran. Nah, anak-anak, yang selanjutnya kita akan belajar gerak tubuh dalam tari. Yuk coba kalian simak penjelasannya. Coba kalian perhatikan gerakan-gerakan berikut. Yang pertama yaitu gerak membersihkan langit-langit. Yang ketiga, gerak mengepel lantai. Yang keempat, gerak memungut sampah. Yang kelima, gerakan mengelap kaca jendela. Nah, sekarang coba kalian praktikkan gerakan tersebut dengan hitungan tertentu. Misalnya, suatu gerakan dilakukan 8 kali bergantian kanan dan kiri, kemudian menyambung dengan gerakan lainnya. Selamat mencoba! Oke anak-anak, kita telah selesai mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya. Hanya di Buku Digitalku, tempat belajar generasi berprestasi.